Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudaraku, tetap bersama kami Kukar Tercinta. Kali ini kita akan membahas tentang kesuburan tanah kita yang mengalami penyusutan ataupun penurunan. Sebelumnya kita akan lebih mengenal tentang kesuburan tanah. Apa itu Bapak Ibu semuanya? Kesuburan tanah, kita akan tahu potensi tanah kita untuk menyediakan unsur hara dalam jumlah yang cukup, dalam bentuk yang tersedia dan seimbang untuk menjamin pertumbuhan dan produksi tanaman yang optimum. Tentu saja yang sesuai dengan harapan kita dengan hasil tanaman kita. Setiap tanah pekarangan berbeda-beda tingkat kesuburannya. Tanah yang kita usahakan untuk bidang pertanian, perkebunan, dan lain-lainnya tentu memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Saya yakin dari Bapak Ibu semuanya perlakuan pada tanah sebidang kita pastinya berbeda-beda. Ada pengelolaan tanah secara tepat, itu merupakan faktor penting dalam menentukan pertumbuhan tanaman kita dan hasil tanaman yang akan kita usahakan. Apalagi pengelolaan tanah kita tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sebagai kita seorang petani tentu harus menggunakan pemupukan ataupun pengolahan lahan dahulu. Kalau kita selalu bertanam ataupun bercocok tanam tanpa memerlukan pupuk, tentunya alangkah baiknya menggunakan pupuk organik. Nanti akan menghasilkan tanaman kita tidak sesuai dengan harapan kita. Selalu ditanam, tetapi kita tidak memperhatikan, mengembalikan kesuburan tanah kita. Seperti yang kita lihat, hasilnya pun tidak merata. Tanaman padi yang sudah keluar bulirnya, bahkan hingga keluar bunganya tanaman padi ini, dan di sebagian di sana belum tumbuh bulirnya. Itu menggambarkan bahwa kesuburan tanah kita tidak merata. Kebutuhan unsur hara yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhannya dan produksinya ditentukan oleh kemampuan tanah itu sendiri dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman. Dan terkadang tidak selalu unsur hara untuk tanaman itu tidak terpenuhi. Salah satu faktornya berkurangnya kesuburan tanah kita yaitu intensifnya penggunaan lahan kita tanpa adanya pergiliran tanaman. Itu dapat menyebabkan terkurasnya unsur hara esensial dari dalam tanah pada saat panen, dan kesuburan tanah akan menurun secara terus menurun. Seperti yang kita lihat, persawahan tentu tanamannya selalu padi. Kalau sudah panen menanam padi lagi. Maka dari itu, dari Bapak Ibu kami mohon supaya sebelum penanaman kembali kita olah dahulu ataupun kita usahakan dahulu ladang persawahan ini dengan memberinya pupuk kompos ataupun organik. Kalau tidak ada perlakuan akan tidak seragam pertumbuhannya. Bahkan seperti yang kita lihat, misalkan kita bertanam kedelai, walaupun kita sudah rapat dengan menanamnya, sudah jelas hasilnya tidak sama. Tingginya pun bahkan tidak ada tumbuhnya. Karena terlalu seringnya kita menggunakan pupuk kimia, banyak petani kita mengeluhkan bahwa tanahnya mengalami penurunan tingkat kesuburan. Maka dari itu, para petani pun kita harus memberikan solusi supaya memilih menggunakan pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan tanah. Salah satu cara untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah ya melalui penggunaan pupuk organik. Kita menggunakan pupuk organik. Kalau tanpa perlakuan khusus sebelum kita tanam, hanya menanam terus tanpa perlakuan mengembalikan kesuburan tanah, nanti hasilnya akan seperti yang kita lihat ini. Pertumbuhan jagung yang sudah usianya panen
tapi fisiknya pendek, bahkan sudah berbuah jagungnya. Sangat disayangkan sekali bahwa kita sudah capek-capek menanamnya, tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Alangkah baiknya kita sudah menanam satu jenis tanaman, kalau sudah panen maka kita harus menanam jenis yang berbeda. Jangan menggunakan tanaman yang sama lagi. Seperti singkong, itu merupakan tanaman yang tanpa perlakuan khusus bisa tumbuh sangat bagus. Seperti yang di sana itu sebelumnya jagung juga bagus. Nah, terus bagaimana kalau kita menanam lagi, maksud kami menanam komoditas yang sama, maka alangkah baiknya kita harus mengolah lahan kita, mengembalikan kesuburan kita supaya tanaman yang kita tanam nanti tercukupi unsur haranya, sehingga tanah kita tidak mengalami kerusakan. Usaha untuk mengembalikan kesuburan tanah, tentu kita harus memperbaiki pola tanam kita, yaitu dengan berganti jenis tanaman yang harus kita tanam. Setelah tadinya menanam jagung, jangan kita harus menanam jagung lagi, alangkah baiknya kita menanam jenis yang lain. Kalau kita kurang memiliki benihnya, cukup menanam yang cocok, yaitu bisa tanaman singkong dan lain-lainnya. Dengan bergantinya jenis tanaman ini dengan tujuan menjaga kesuburan tanah kita secara organik. Masih banyak bahan-bahan organik di sekitar kita. Dengan menggunakan jerami dan sisa-sisa daun di tanaman ini kita timbun, dengan itu mengembalikan kesuburan tanah kita secara organik. Apalagi kita mengembalikan kesuburan secara organik dengan membuat pupuk kotoran hewan ataupun kandang, kita bikin sendiri, fermentasi sendiri, dan kita tabur di tanah ladang kita. Tentu dengan harapan tanah kita kembali subur. Contoh berikutnya, perlakuan yang baik dengan ataupun tanam sawah yang subur tentu dilihat dari hasil panennya. Seragam bukan Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudaraku? Dilihat dari bulir-bulirnya padi, dia seragam tanpa ada terlihat lubang ataupun kosong. Ajakan kami dari Kukar Tercinta, mari Bapak Ibu semuanya kembalikan kesuburan tanah kita secara organik, dan mari kita mengurangi ketergantungan kita menggunakan pupuk kimia, supaya tanah kita masih bisa diperbaiki terus atau mengembalikan kesuburannya tanah kita. Sedikit dari kami, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum.